apa mekitiknya Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Ya kadang-kadang ya Nabi itu bersifat a'radul basariyah, sifat manusiawi, sifat lali, sifat gak eling. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan untuk kajian malam ini, kajian hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah dipun critakake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Sulaiman bin Dawud berkata, la atufanna yakti bakal keliling sapa ingsun, tawaf sapa ingsun. Keliling dari kata tawaf niku keliling, artinya keliling di sini adalah gilir. Al-lailata ing dalem ikilah bengi, malam ini, bimi atin imroatin kelawan 100 wanita, 100 istri saya di napa niku di kitab lain ada kata wallahi demi Allah la atufannal lailata bimi atim roatin, demi Allah saya akan gilir malam ini istri-istri saya sebanyak 100 istri. Orang sampean wis guyu. Coba bayangno iki Nabi enggak padha ambek awakmu. Kalau ceritanya Nabi Sulaiman punya istri berapa? 1000 ya. Ki wong duwe bojo 1000 ora usah mbok bayangno. Pokoknya Nabi itu punya keistimewaan, yang keistimewaannya telu, enggak usah kita bayangkan kayak apa. Nabi Sulaiman bin Dawud, sumpah demi Allah saya akan gilir malam ini 100 istri saya. Yang tali kulum ro'atin, tali tukang bakal ngelahirake sapa kulum ro'atin, sapa saben-saben bojo minhun nasangi imro'ah gulaman ing pemuda, yukotilu kang bakal dadi pasukan perang sapa gulam fi sabilillahi ing dalem dalane Allah, menjadi pasukan kavaleri. Di sisi lain ada hadis yang mengatakan tali tukulim ro'atin min rumah farisan, yang nanti kalau saya sudah mengumpuli istri saya, nanti masing-masing akan punya anak laki-laki gagah yang akan menjadi pasukan kavaleri, pasukan penunggang kuda. Ketika dia mengatakan demikian itu, maka di sampingnya ada malaikat, wakilah malaikat Jibril, kul insyaallah. Mbah Sulaiman mbok ojo jumawa, ngomongo insyaallah. Wa nasyalan lali sapa Sulaiman ausahwan, atawa tegese lali sapa Sulaiman, aulam yasma atau ora krungu sapa Sulaiman kaula sahibihi ing omongane koncone Nabi Sulaiman, yakni waktu itu karena ditemani malaikat Jibril mbok ngomong insya Allah. Ya entah karena lali, digawe lali karo Gusti Allah, falam yakul insya Allah, Nabi Sulaiman enggak mengucapkan kalimat insya Allah. Falam talit minhunna imra'atun illa wahidatun niswu insan. Falam talit mongkora ngelahirno minhunna saking imro'ah ilam ro'atun sopo angin wong wedok, illa wahidatun angin wong wedok ngelahirno, kecuali 100 tadi itu yang bisa melahirkan hanya 1 orang saja, itu pun bayinya bayi nisul insan, separuh wong, artinya cacat.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul menceritakan ini, Rasul mengatakan lauqala insyaallah. Laqala lamun ngomong sapa Nabi Sulaiman insyaallah ing kalimah insyaallah. Kalau seandainya Nabi Sulaiman waktu itu mengucapkan kalimat insyaallah, tentu apa yang diinginkan malam itu untuk mendapatkan 100 anak pasukan perang, tentu dia akan mendapatkan 100 anak dari 100 istri yang akan menjadi pasukan perang yang berperang di jalan Allah. Sayang, kata Rasulullah, waktu itu Nabi Sulaiman tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kadang-kadang perlu kita garis bawahi, Nabi Sulaiman punya istri 1000 katanya. Karena sih ngomong 1000, ada yang mengatakan 1000 itu yang 700 dinikah dengan mahar, yang 300 adalah merupakan wanita hasil perang, wanita hasil perang, atau istilahnya apa? Syariah, hasil rampasan perang. Yang 700 istri sah dengan mas kawin, dengan qabil tu nikahaha. Yang 300 itu hasil rampasan perang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga kemudian apa yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam ini, lelaki punya hak istri lebih dari 1. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga hadis ini tuh kadang-kadang yang ngetokno Pak, ngetokno betapa mekitiknya Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Ya kadang-kadang ya Nabi itu bersifat a'radul basariyah, sifat manusiawi, sifat lali, sifat gak eling. Mestinya sekelas Nabi kan juga mungkin toh lupa dengan kalimat insya Allah. Mestinya Nabi sekelas Nabi Sulaiman bin Daud kan mestinya kelas kasoknya kan ya tinggi lah. Masa kalah ambek Mbah Khalil kira-kira. Mbah Khalil ngerti apa sing akan terjadi. Masa sekilas Nabi Sulaiman nggak tahu? Ya tahu Pak, kelasnya Nabi Pak. Tapi oleh Allah diberi sifat lupa. Dan betapa tampak sekali kalau Nabi Sulaiman itu betul-betul dihinggapi oleh sifat manusiawi, punya sifat lupa, punya sifat ya kadang-kadang karena merasa Nabi, merasa dekat dengan Allah, itu kadang-kadang yang merasa jumawa. Dan memang di kisah lain ya memang Nabi Sulaiman itu rodok napa iki? Ya rodok ngokong, rodok melete lah gitu. Cara jenengan ngomong rodok melete. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling kaya. Nih, paling kaya, kerajaannya hampir 1/3 dunia. Gua biar Jawa mulai dikuasai enggak biar? Nek jare pamit bahasa mulai dikuasai. Wah, Borobudur tinggalin Nabi Sulaiman jarene. Sulaiman itu pernah ditinggali Nabi Sulaiman. Borobudur sing bangun Nabi Sulaiman. Ngawur teman-teman. Ngelamun kok sampai tok kono iku. Pami bahasa korban ngelamun sampai tok kono. Ya enggak mungkin lah Pak Nabi Sulaiman tok tanah Jawa. Sekitar Arab kono tok iku negaranya. Dan Nabi Sulaiman itu saking sugih Pak. Sempat nanya Pak nang Allah, "Ya Rabb, seluruh makhluk niki jenengan sing mene rezeki." Iya, sing Gusti Allah. Ya Mas, ya aku sapa meneh. Ar-Razzaq itu ya Allah, yang suka ngasih rezeki ya Allah. Pun Gusti. Iki mekite Nabi Sulaiman. Pun Gusti, jenengan besok leren mawon, ngaso jenengan, istirahat jenengan. Pun makhluk niki kula sing mene mangan. Jadi Gusti Allah ya bisa karepmu man. Bisa karepmu nek pengen menehi mangan makhlukku. Wah, akhirnya Nabi Sulaiman itu bikin hidangan, seluruh juru masak sak negara diceluk suruh masak.
seluruh jalan disiapkan angkringan, segala macam masakan ada. Nanti itu orang dimanapun berada bebas makan yang menyediakan Nabi Sulaiman. Wah, rezekine wong sakmono kae sing manggung Nabi Sulaiman. Siap, jam 7 dimulai makan bersama. Maka ditanya lebih dulu siapa yang makan dulu. Kok iwak khut. Napa? Khut niki usul sik. Nabi Sulaiman kula sik sing mangan. Hidangan mulai ujung kota sampai ujung kota dintekno iwak khut gak sisa. Waduh, jadi Nabi Sulaiman, kok entek kabeh ini. Khut, udah kenyang? Belum. Burung warak iwak khut itu. Iwak khut itu gedenya sak pira Pak kira-kira? Termasuk paling iwak khut sing ceritanya akhirnya nguntal Nabi Yunus nggih. Kan gudi wae. Wong Nabi Yunus teng jero weteng iwak kaya ning jerone kubah masjid. Ning jerone weteng iwak kaya ning jerone kubah masjid kan gudi berarti iwak. Akhirnya Nabi Sulaiman masak maneh, semuanya suruh masak, disuruh makan lagi, yang makan dulu ikan khut habis lagi, yang lainnya belum kebagian. Ini Nabi Sulaiman. Ya jadi ya anak Nabi Mekitik itu ya anak. Nabi Sulaiman Nabi Mekitik. Pun seluruh makhluk jenengan sing meni mangan kula pun jenengan ngasurien Gusti. Masakan yang kedua entek warkot dereng. Belum warek saya. Masak yang ketiga kalinya tanya lagi warek belum pun Gusti nyerah kula. Akhirnya Nabi Sulaiman nyerah pun Gusti. Iki kula lagi makani wong situk mawon gak marekno. Wah menan jenengan makani wong sakmene kae. Maka Allah yang memberi makan seluruh makhluknya, ya kok gak ana sing kliwatan. Sampai semut ning jero loreng, ya kok ya kebagian panganan. Rezeki semua yang jamin Allah. Nah ini Nabi Sulaiman alaihissalam buaya pengen ngasih makan seluruh umat manusia, bukan umat manusia, seluruh makhluk akan dikasih makan oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga ditegur oleh Allah, ternyata baru ngasih makan satu orang pun Nabi Sulaiman sudah tidak sanggup. Ngasih makan seekor ikan sudah tidak sanggup, gini kok mau ngasih makan seluruh makhluk ciptaan Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kan pertanyaannya kok isok Nabi Sulaiman koyok ngono? Kalau itu yang kamu tanyakan, Nabi Sulaiman diberikan Gusti Allah hak khusus, termasuk hartanya punya harta hak khusus. Nabi Sulaiman punya ilmu khusus, menaklukkan angin, menaklukkan seluruh binatang, menaklukkan jin. Nabi Sulaiman butuh satu gak masalah. Nabi Sulaiman punya keistimewaan, mau ngumpuli bojone 100 sewengi. Awakmu 100 sewengi sampean bayangno piye 100 sewengi iki. Lah kaki moro rene iki apa gak entek wektune iki. Lah ini iku rak cara akalmu. Lah nek cara Gusti Allah, Allah punya kapasitas yang namanya waline Allah. Iku duwe yang namanya toyul wakti, bahsul wakti. Sing jarene wong sak menit ternyata nek Nabi sing lakoni iso iku berjam-jam, namanya bahsul wakti. Ngene ku iso. Toyul ardi, bahsul ardi. Jarimu moro omahe bojo pertama karo omahe bojo kedua kene Mojokerto minimal 2 jam. Bagi awakmu, bagi para wali kene Mojokerto sak kedeping moto. Iku kadang-kadang kan mbok pikir, agama kok cara logikamu juga iso. Agama iku cara logikane Gusti Allah. Ya, makanya gak iso ngiri Nabi Sulaiman. Kok enak mun Nabi Sulaiman, bojone 100, bojone 1000, iso ngilir ben bengi 100 bojo. Ngene iku mbok enak apa mbok gak enak? Nah, nek cara pikiranmu ngene, enak apa gak enak?
Nek cara aku yo gak enak. Oh bayangno lah milir 200 suwengi. Ah wis lara kabeh. Wis gak bisa. Habis waktunya ya? Wis. Kurang berapa menit? Kurang 10. Ada pertanyaan? Karena Nabi Sulaiman itu sendiri memang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa, qala rabbi firli wa bli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, beri aku kerajaan yang tidak bisa disaingi oleh siapapun juga orang-orang setelah saya. Di Nabi Sulaiman itu doa kepada Allah, rabbi firli. Jadi ini termasuk etika gitu. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli mulkan la yang bagi, berikanlah aku kerajaan yang tidak bisa dimiliki oleh seorang pun setelah saya. Itu Nabi Sulaiman doa diawali dengan Rabbi firli, jaluk sepuro se, nek wis di sepuro pangeran baru jaluk. Makanya cuma murah mandi mergo dosamu sing durung disepuro karo pangeran wis njaluk. Mergo apa kok cuma murah mandi? Pas kowe ndonga dosamu durung disepuro karo pangeran. Makanya disepuro se Rabbil firli wa habli mulkan la yambaghi li akadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi do pangeran kala ngendika matur sapa Nabi Sulaiman, Rabbi do pangeran ingsun infir mugi nyepuro panjenengan limarang ingsun. Sik jaluk sepuro sik. Wahab lan mugi maringi panjenengan li ingsun mulkan ing kraton la yang bagikan ora yayukjo li ahadin kedhe wong suwiji mimba di sakwuse ingsun. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang kerajaan ini, kekuasaan ini tidak dimiliki oleh seorang pun setelah saya. Maka setelah Nabi Sulaiman mampu menguasai 1/3 dunia, setelah Nabi Sulaiman tidak ada orang yang mampu menguasai yang kekuasaannya melebihi kekuasaan Nabi Sulaiman. Majapahit dia nggak sampai kayak Nabi Sulaiman. Sriwijaya nggak sampai seperti Nabi Sulaiman. Singhasari nggak sampai seperti Nabi Sulaiman. Semuanya di bawah Nabi Sulaiman. Pak Harto mau suwene wae 35 nggih. Tapi masa kelupuk Indonesia tok. Iku wae sakwise Habibie Timur Leste ucul akhirnya gak ono sing abadi. Fasakhara lahu kata bi amrihi rohaan haitsu asaba. Kemudian Allah ngasih kekuasaan Nabi Sulaiman dan Allah kasih kelebihan Nabi Sulaiman dapat menundukkan angin, dapat bicara dengan binatang, dapat menundukkan pasukan jin, sehingga pantas Nabi Sulaiman punya kekuasaan yang sangat hebat. Dan Nabi Sulaiman bisa menguasai itu semuanya. Nabi Sulaiman juga punya pusaka tongkat Sulaiman. Sikit biyen niku ya akeh Pak wong di pusaka. Saiki enggak duwe keris musyrik. Nabi Sulaiman duwe tengket, duwe tokan gak dilokno musyrik. Jalut duwe tabut itu ya jimat. Ono gak dilokno musyrik. Jenengan duwe keris dilokno musyrik. Ora sengaja Pak, ning omah ku di keris ya. Duwe keris. Sengaja panjene bahwa semuanya itu kalau kita bicara tentang makhluk, apakah itu nabi, apakah wali, apakah jin, apakah kiai, apakah presiden, apakah teknokrat, apakah direktur, apakah engineer, semuanya itu kalau di hadapan Allah ya seorang nabi ya diberi wahyu, dijadikan Allah menjadi nabi. Seorang wali dijadikan Allah menjadi wali. Seorang kiai dijadikan Allah menjadi kiai. Semuanya andaikan ada jin bisa bantu jenengan, yuk dimampukan oleh Allah. Yang namanya makhluk nggak ada yang bersifat aktif.
semuanya pasif. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ngaten mawon yang kita bicarakan malam ini. Ada pertanyaan? Takut-takut ragilem ya tak omong dhewe kula. Enggak ada? Allahumma fahimna kula kitabin namastu biyadi wa fa'na bihi fid darain Allahumma astur uyubana waqdi hawaijana wajbur dinana wa sallallahu alaihi sidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.